Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Zam Story. Bagaimana kabar kalian hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu ya teman-teman ya. Di video kali ini aku ingin mengupas sedikit tentang motor yang ada di depan ini teman-teman, yaitu Honda Beat. Ini tahunnya 2015 teman-teman. Jadi Honda Beat pada tahun ini itu Honda Beat generasi kedua ya teman-teman ya. Yang pertama itu Honda Beat yang ramping, itu yang apa namanya, karburator. Ini generasi yang sudah injeksi teman-teman, atau full injection ya. Jadi kita akan bahas sedikit kelebihan dan kekurangannya. Untuk Honda Beat ini cc nya 110 ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat dari segi kelebihannya, motor ini memang yang pertama irit. Terus dia kalau dari segi body memang ramping ya teman-teman. Tapi kalau dibandingkan dengan Beat yang generasi sebelumnya, itu lebih ramping generasi sebelumnya. Jadi kalau kalian melihat dari segi kelebihannya ya, kelebihan motor ini tuh memang dari segi bodinya itu berubah dari generasi sebelumnya. Dia agak sedikit lebih lebar. Terus lalu untuk kelebihan selanjutnya, dia tetap irit ya teman-teman ya, karena memang mesinnya hanya 110 cc. Dan kalau tenaganya sih ya, kalau dengan cc 110 itu tenaganya ya cukup lah kalau kita pakai untuk harian. Lalu di sektor ban, seperti yang keunggulannya Honda itu bannya depan ukurannya adalah 80/90. Jadi dia peleknya, tapaknya lebar ya teman-teman ya. Dibandingkan dengan Yamaha Mio series, itu peleknya, tapaknya sedikit lebih sempit. Kalau ini tapaknya dia lebar, jadi kalau kita pakai handlingnya lebih nyaman. Terus yang belakang ini teman-teman, ini ukurannya 90/90, itu ukuran standar dari pabriknya teman-teman. Jadi kalau kalian beli motor ini, tapi motor ini sudah nggak diproduksi ya, diproduksinya Beat yang terbaru. Maksudnya yang model ini sudah nggak diproduksi, cuman sudah ada Beat yang terbaru teman-teman. Terus dari sektor, kembali ke pembahasan kelebihannya dulu. Dari sektor bannya, dia tapaknya lebar, peleknya juga, dan membuat handlingnya lebih nyaman. Dengan bodi yang ramping, handling yang nyaman, pastinya itu menjadi salah satu kenyamanan dalam berkendara ya teman-teman ya. Lalu di bagian mesin, kalau menurutku dia ya sedikit bandel teman-teman. Meskipun perawatannya lebih harus sering checking ya daripada Beat yang karbu, karena ini injeksi. Ini pendapatku pribadi aja ya. Segi mesin itu kalau misalkan injeksi itu kita harus sering-sering cek oli, karena suhu mesin itu cenderung lebih panas teman-teman. Itu untuk kelebihannya ya teman-teman. Lalu di bagian depan sini, ini juga shocknya, kalau motor Beat itu ya bisa dibilang kuat teman-teman, dan empuk juga. Dibandingkan dengan shocknya motor Mio series, ya kalau menurutku pribadi dia lebih empuk ya teman-teman ya. Terus selanjutnya di bagian handling setir depan teman-teman. Setirnya ini kalau kita kendarai itu nyaman, tetapi tidak diperuntukkan untuk orang yang sedikit lebih jakun atau tinggi badannya lebih dari 170 ya teman-teman, karena kakinya sini itu kurang leluasa. Itu ya teman-teman untuk kelebihan dari motor Beat ini, yaitu yang pertama irit, yang kedua handling motor ini tuh anteng ya, meskipun antengnya nggak anteng seperti yang motor 125 ke atas ya teman-teman ya. Lalu kita bahas kekurangannya. Kekurangan dari motor Beat ini itu ada pada yang pertama ya teman-teman ya. Yang pertama ada pada standar ini teman-teman. Kalau kalian perhatikan, biasanya standar ini tuh sering banget
ini tuh patah di bagian sini nih. Karena ya memang karena ini bahan yang dipakai itu kalau dibandingkan dengan standar motor-motor yang lain dia lebih tipis teman-teman. Tapi nggak masalah kalau misalkan patah ya tinggal kita bisa las lagi ya. Lalu kelemahan yang kedua itu bagian sini teman-teman. Bagian bawah sini itu clearance-nya itu pendek ya teman-teman ya. Karena ini shocknya ukurannya ya 28 kalau nggak salah, 28 atau 30 ya, koreksi jika kalian tahu shock ukuran dari Honda Beat ini teman-teman. Jadi ini biasanya dikeluhkan kalau kalian lewat lubang atau lewat apa namanya polisi tidur, dia jedok teman-teman, natap ya. Tapi ya nggak masalah sih, karena memang ini kalau bisa diakali dengan meninggikan shock bagian belakang. Jadi misalkan ini kalian ganti dengan shock Vario 125 yang tingginya pastinya lebih tinggi ya teman-teman, karena Vario itu kan motornya agak tinggi. Jadi kalau misalkan dipasang di sini PNP, cuman dia tingginya cenderung lebih tinggi. Itu untuk mengatasi bagaimana permasalahan yang ada di bagian bawah, biasanya jedok itu ya teman-teman. Lalu yang kedua, kelemahan yang kedua itu bagian jok. Kalau kita pakai di perjalanan jauh, ini kalau menurutku pribadi ya, itu kurang proper. Karena kalau kita pakai perjalanan jauh itu kurang lebar sedikit. Tapi bisa sih kadang-kadang banyak kok motovlogger touring yang menggunakan Beat ini, dia apa namanya bagian joknya itu dilebarkan teman-teman, bisa, asalkan ya bagaimana cara kita berkreasi aja sih. Yang penting nyaman, dipakai juga safety, dan yang terpenting nggak mengurangi kualitas dari jok itu sendiri teman-teman. Itu ya teman-teman untuk review singkat atau kelebihan dan kekurangan dari Honda Beat ini. Jika kalian punya Honda Beat ini yang versi seperti ini, silahkan tulis di kolom komentar ya, cerita-cerita tentang pengalaman memiliki motor Honda Beat. Kalau ini tahun 2015 teman-teman. Kalau kalian punya Honda Beat yang lain mungkin yang baru-baru ini, silahkan tuliskan pengalaman kalian untuk Honda Beat itu ya teman-teman. Oke, seperti itu dulu teman-teman untuk video kali ini. Semoga kalian menyukai video-video seperti ini. Jangan lupa like jika suka, komen jika ingin menyapa, dan subscribe jika ingin setia di channel Zam Story. See you di next video.